Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurratnawuri dengan NIM C1C024148. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang perhitungan pasal 22 untuk kegiatan impor, bendaharawan, dan industri tertentu. Nah, untuk pembahasan yang pertama, ada latar belakang. Yang kedua, ada PPh pasal 22 untuk kegiatan importir. Yang ketiga, ada perhitungan PPh pasal 22 untuk bendaharawan. Dan yang terakhir, ada perhitungan PPh pasal 22 untuk kegiatan industri tertentu. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut dalam tahun berjalan oleh pihak tertentu, khususnya bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga negara, serta badan tertentu baik pemerintah maupun swasta, atas transaksi yang berkaitan dengan impor, ekspor, maupun kegiatan usaha tertentu. Mekanisme PPh pasal 22 dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang kemudian wajib disetor dan dilaporkan oleh pihak pemungut. Objek PPh pasal 22 mencangkup berbagai kegiatan strategis seperti impor barang, ekspor komoditas tambang, penjualan hasil produksi dalam negeri yang dijual kepada distributor, penjualan kendaraan bermotor, serta pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, BUMN, maupun kuasa pengguna anggaran. Dengan demikian, PPh pasal 22 memiliki peran penting sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya menambah atau penerimaan negara, tetapi juga mengawasi peredaran barang strategis dan aktivitas perdagangan, sehingga relevan untuk dipahami mahasiswa perpajakan dalam konteks implementasi kebijakan pajak di Indonesia. Yang kedua, itu ada PPh pasal 22 untuk kegiatan importir. Pemungutan PPh pasal 2 atas kegiatan importir disetor oleh importor yang bersangkutan atau Ditjen Bea dan Cukai melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi menggunakan SSP, surat setoran pabean, cukai dan pajak atau SSCP yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Sifat pemungutan pajak ini dapat bersifat final dan tidak final. Nah, ada dasar pengenaan PPh pasal 22 untuk kegiatan importir. Yang pertama itu untuk barang tertentu dengan lampiran PMK nomor 110 atau PMK 0110 tahun 2018 huruf A dikenakan tarif 10% dengan dikalikan dasar pengenaannya nilai impor. B. Barang tertentu lainnya lampiran PMK nomor 110 atau PMK 0110 tahun 2018 huruf B dengan atau tanpa menggunakan API dikenakan tarif dasar 7,5% dikalikan dengan nilai impor. C. Barang berupa koleksi kedelai, gandum, tepung terigu, lampiran PMK nomor 110 atau 0110-2018 huruf C dan menggunakan API dikenakan tarifnya 0,5% dikalikan dengan nilai impor. Yang D, barang selain pada huruf A, B, dan C menggunakan API dikenakan tarif dasar 2,5% dikalikan nilai impor. E, barang pada huruf C dan D tidak menggunakan API dikenakan tarif dasar 7,5% dikalikan dengan nilai impor. F, barang yang tidak dikuasai diberi tarif dasar 7,5% dikalikan dengan harga jual lelang. Nah, untuk contoh kasus importir, pada Januari 2019, PT Dinda melakukan impor barang elektronik. Barang yang diimpor sebanyak 100 unit dengan harga faktur US dollar 900 per unit, biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari negara X ke dalam daerah pabean atau Indonesia masing-masing sebesar 5 dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh Dinda. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 13.570 rupiah. Sedangkan kurs BI adalah 1 US dollar sama dengan 14.553 rupiah. Perhitungannya, yang pertama untuk menghitung nilai ekspor. Harga faktur atau cost 100 unit dikali 900 US dollar sama dengan 90.000 US dollar. B. Biaya asuransi 5% dikali 90.000 US dollar sama dengan
4.500 US dollar. C. Biaya pengapalan 10% dikali 90.000 US dollar sama dengan 9.000 US dollar. Untuk CIF, cost, insurance, dan freight berjumlah 113.500 US dollar. Bea masuk 10% dikalikan dengan 103.500 US dollar sama dengan 103.500 US dollar. Nilai impor 113.800 US dollar. Nilai impor dalam rupiah 113.850 US dollar dikalikan dengan ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu sebesar 13.570 rupiah sama dengan 1.544.944.500 rupiah. Kedua, untuk menghitung PPh pasal 22 karena ini barang impor, maka dikenakan dengan tarif 2,5% dikali dengan 1.544.944.500 rupiah sama dengan 38.623.613 rupiah. Balai elektronik tidak termasuk barang impor tertentu dalam lampiran PMK nomor 110 atau PMK 010 tahun 2018 atas impor barang jenis ini. Apabila importir menggunakan tidak menggunakan API, dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 7,5%. Materi yang selanjutnya ada PPh pasal 22 untuk bendaharawan. Pemungutan PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah atau KPA, bendahara pengelola atau pejabat penerbit SPM, wajib disetor ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa, atau bank yang ditunjuk menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan pajak juga wajib menerbitkan bukti pemungutan rangkap 3 untuk wajib pajak, KPP, lampiran SPT, dan arsip pemungutan. Tarif perhitungan PPh pasal 22 untuk pembelian barang oleh pemungut pajak bendaharawan yaitu dikenakan tarif 1,5% dengan dasar pengenaannya harga pembelian tidak termasuk PPN. Untuk contoh kasusnya, pada 20 April 2019, Dinas Pekerjaan Umum membeli peralatan senilai Rp962.500.000 termasuk PPN 10% dari PT Nagata. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut, untuk pembelian di atas Rp200 juta dilakukan dengan cara mekanisme langsung, yaitu pembayaran dilakukan oleh bendahara umum daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah langsung kepada PT Nagata. Untuk perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Jika harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, besarnya DPP, dasar pengenaan pajak, pajak pertambahan nilai, sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110. DPP PPN sama dengan 100 dibagi 110 dikalikan dengan harga pembelian atau penjualan. Maka dapat didapatkan dasar pengenaan pajak 100 dibagi 110 dikali 962.500.000 sama dengan 875.000 rupiah, 875 juta rupiah. PPh pasal 2 dikali dengan 175 juta rupiah sama dengan 13.125.000 rupiah. Materi yang selanjutnya ada PPh pasal 2 untuk industri. Untuk contohnya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan salah satu industri otomotif. Pada Juni 2019 melakukan penjualan sebanyak 2.500 unit kendaraan roda 2 dengan total nilai sebesar Rp57.200.000 termasuk PPN 10%. Penjualan ditunjukkan kepada beberapa distributor dalam negeri. Untuk tarif perhitungan PPh pasal 22, penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh industri tertentu. Yang pertama ada industri semen. Penjualan semua jenis semen itu dikenakan tarif
sebesar 0,25% dikalikan dengan PPN. Yang kedua ada industri kertas dikenakan tarif 0,1% dikalikan dengan PPN. Industri baja, penjualan baja dikenakan tarif 0,3% dikalikan dengan PPN. Industri otomotif, penjualan semua jenis kendaraan bermotor, beroda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat, dikenakan dengan tarif 0,45% dikalikan dengan PPN. Farmasi 0,3% dikalikan dengan PPN. Untuk dari contoh kasus tersebut, nilai transaksi penjualan sebesar Rp50.200.000, dasar pengenaan pajak maksud saya nilainya sebesar Rp57.200.000 dengan dasar pengenaan pajak 100 dibagi 110 dikali dengan 57.200.000.000 rupiah sama dengan 52 miliar rupiah. PPh pasal 22 0,45% karena PT Toyota ini bergerak di bidang industri otomotif dikalikan dengan 52 miliar tadi sama dengan 234 juta rupiah. Nah, dari kali ini, pasal 22 ada pajak yang dipungut pada kegiatan tertentu seperti impor, transaksi bendahara dan industri tertentu. Pajak ini sifat di muka yang dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Tujuannya antara lain menguasai lalu lintas barang, menjamin penerimaan negara sejak awal, memperluas basis pajak, serta menyesuaikan beban dengan skema usaha. Dengan demikian, PPh pasal 22 berperan meningkatkan kepatuhan, memperkuat penerimaan negara, dan mendukung strategi perpajakan untuk pembangunan nasional. Nah, baiklah segitu dulu pemaparan materi pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.